Dahulu kala, ada sepasang suami istri yang sangat mendambakan anak, namun bertahun-tahun berlalu mereka belum dikaruniai keturunan. Di belakang rumah mereka, terdapat taman indah milik penyihir jahat yang dikelilingi tembok tinggi, dan tak ada satupun yang berani masuk ke sana. Suatu hari, istri itu melihat tanaman rampion yang tumbuh subur di taman penyihir. Tanaman itu terlihat segar dan lezat, sehingga ia sangat ingin memakannya. Keinginan itu semakin kuat setiap hari, hingga ia menjadi sakit dan kurus kering. Suaminya yang khawatir pun diam-diam memanjat tembok masuk ke taman penyihir, memetik sedikit rampion dan membawanya pulang. Istrinya segera mengolahnya dan memakannya dengan nikmat. Rasanya begitu enak, sehingga keesokan harinya keinginan itu kembali datang, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sekali lagi suaminya masuk ke taman, namun kali ini ia terkejut penyihir jahat sudah berdiri tepat di depannya. Wajahnya penuh amarah. "Berani-beraninya kamu masuk ke taman milikku dan mencuri tanamanku," seru penyihir itu. "Kamu tidak akan lolos begitu saja." Suami itu memohon belas kasihan dan menceritakan keinginan istrinya. Penyihir itu akhirnya setuju membiarkannya mengambil rampion sebanyak yang ia mau, namun dengan satu syarat. "Kamu akan memberiku anak yang akan lahir nanti. Anak itu akan aku rawat sebagai anakku sendiri, dan ia akan bahagia bersamaku." Karena ketakutan, suami itu pun menyetujuinya. Tak lama kemudian, istri itu melahirkan seorang bayi perempuan cantik. Penyihir itu segera datang, memberi nama bayi itu Rapunzel, dan membawanya pergi. Rapunzel tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, dan rambutnya tumbuh sangat panjang, berwarna keemasan, dan berkilau seperti benang emas. Ketika Rapunzel berusia 12 tahun, penyihir itu menguncinya di sebuah menara di tengah hutan. Menara itu tak memiliki pintu maupun tangga, hanya ada satu jendela kecil di bagian paling atas. Setiap kali penyihir ingin masuk, ia akan berdiri di bawah menara dan berteriak, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Mendengar suara itu, Rapunzel akan melepas ikatan rambutnya, melilitkan ujungnya ke kait jendela, dan menjatuhkan rambutnya ke bawah sepanjang 20 meter. Penyihir itu pun akan memanjat naik menggunakan rambut itu. Bertahun-tahun berlalu, hingga suatu hari seorang pangeran sedang berkelana melewati hutan itu. Ia mendengar nyanyian yang sangat indah, yang membuatnya berhenti dan mendengarkan. Itu adalah suara Rapunzel, yang menyanyi sendirian di menara untuk mengusir kesepian. Pangeran itu berusaha mencari jalan masuk, namun tak menemukan pintu maupun jalan. Ia pun pulang, namun nyanyian indah itu terus terngiang di telinganya. Setiap hari ia kembali ke sana untuk mendengarkan. Suatu hari, saat pangeran berdiri di balik pohon, ia melihat penyihir datang dan mendengar teriakannya, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Lalu ia melihat rambut panjang itu jatuh ke bawah, dan penyihir itu memanja. "Jika itu cara masuknya, aku pun akan mencobanya," kata pangeran dalam hati. Keesokan harinya, saat senja tiba, ia pergi ke bawah menara dan berteriak, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Segera rambut panjang itu jatuh ke bawah, dan pangeran pun memanjat naik. Awalnya Rapunzel sangat terkejut ketika melihat seorang laki-laki masuk, karena ia belum pernah melihat manusia lain selain penyihir jahat. Namun pangeran itu berbicara dengan ramah dan menceritakan bahwa nyanyiannya telah menyentuh hatinya, sehingga ia tak bisa tenang lagi. Rapunzel pun berani bertanya, dan ketika pangeran bertanya apakah ia mau menikah dengannya, ia melihat bahwa pangeran itu muda dan tampan. Ia berpikir dalam hati, "Dia pasti lebih menyayangiku daripada penyihir tua itu," maka ia pun setuju. Mereka berencana agar pangeran datang membawa sehelai benang sutra setiap kali ia datang. Rapunzel akan menganyamnya menjadi tangga, agar ia bisa turun dari menara dan lari bersama pangeran. Namun penyihir jahat mengetahui rencana mereka. Suatu hari, saat Rapunzel tanpa sengaja berkata padanya, "Nyonya, kenapa kamu lebih berat dinaiki daripada pangeran muda itu? Dia naik hanya sebentar saja sudah sampai di sini." Penyihir itu sangat marah. "Hai anak nakal, aku mengira telah memisahkanmu dari seluruh dunia, namun ternyata aku telah tertipu." Dengan kasar ia menarik rambut Rapunzel, mengambil gunting dan memotong rambut indah itu hingga pendek,
Lalu ia membawa Rapunzel pergi ke hutan belantara, membiarkannya hidup sendirian dalam kesusahan dan kesedihan. Pada hari yang sama, penyihir kembali ke menara, mengikat rambut yang telah dipotong itu ke kait jendela. Saat sore tiba, pangeran datang dan berteriak seperti biasa. "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Penyihir itu menjatuhkan rambut pendek itu ke bawah. Pangeran pun memanjat naik, namun yang ia temukan bukanlah Rapunzel tercinta, melainkan penyihir jahat yang menatapnya dengan pandangan penuh kebencian. "Kau datang untuk menjemput kekasihmu, namun ia sudah tiada," seru penyihir itu. "Kau tak akan pernah melihatnya lagi." Karena putus asa dan sedih, pangeran terjatuh dari menara. Ia selamat, namun duri-duri semak belukar menusuk matanya hingga ia menjadi buta. Ia mengembara di hutan, memakan akar dan buah hutan, serta berjalan tanpa arah sambil menangisi kehilangan kekasihnya. Bertahun-tahun berlalu, hingga suatu hari ia sampai di tempat terpencil tempat Rapunzel tinggal. Ia mendengar suara nyanyian yang sangat akrab. Ia berjalan mendekat, dan Rapunzel segera mengenalinya. Ia pun memeluknya erat, dan air matanya jatuh ke mata pangeran. Saat itu juga, buta pangeran sembuh, dan ia bisa melihat kembali dengan jelas. Mereka pun pulang ke kerajaan pangeran, disambut dengan gembira oleh seluruh rakyat. Mereka hidup bahagia bersama selamanya.